Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan sesi 0054 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi administrasi sarana dan prasarana. Sebelum itu, perkenalkan saya Mila Amalia dengan NIM 23018173 sebagai moderator dengan rekan saya. Saya Yusmita Febriana Hutasud dengan NIM 23018139. Saya Viola Berliana dengan NIM 23018200. Dan saya Rila Rahma Mulyani dengan NIM 23018188. Baiklah, pada kali ini akan ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana, baik itu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, dan pemeliharaan, penghapusan guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Baik. Yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, atau proyek. Sedangkan secara etimologis atau bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministro, yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian pada subjek tertentu. Jadi, dengan demikian, administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian kegiatan dan segala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja agar menjadi efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu mendata ketersediaan barang. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan barang. Yang ketiga yaitu membantu pembuatan laporan inventaris. Dan yang keempat yaitu memudahkan proses kerja. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusmita Febriana. Kepada Yusmita, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu habis tidaknya dipakai. Sarana yang habis dipakai seperti kapur dan bahan kimia. Dan sedangkan sarana tahan lama seperti kursi, meja, dan papan tulis. Yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana yang bergerak seperti almari, arsip, bangku sekolah. Kemudian sarana yang tidak bergerak itu seperti saluran PDAM. Dan yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar, seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Next. Yang keempat, ada secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek,
keterampilan, dan ruang laboratorium. Dan yang kelima, keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Yang kedua itu tentang proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama mengenai perencanaan. Perencanaan yaitu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan atau primer dan kebutuhan yang menunjang. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan yaitu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola Berliana. Hmm, Baiklah, materi yang ketiga yaitu inventarisasi. Semua kegiatan dan usaha untuk meraih data yang dibutuhkan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki dan serta tujuan inventarisasi sarana dan prasarana antara lain yaitu agar peralatan tidak mudah hilang, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan, dan yang terakhir memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Next. Yang keempat yaitu penyaluran. Kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan bertanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lain, yang terdiri dari penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan. Kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Next. Yang keenam, penghapusan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, pengawasan. Merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rila. Oke, materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga yaitu pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah serangkaian kegiatan dan segala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja agar menjadi efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun prosesnya meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, dan pengawasan. Di samping itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan ini. Di antaranya yaitu faktor fungsional, biaya dan manfaat, anggaran, serta faktor keamanan dan kewibawaan. Adapun guru memiliki peran penting dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Eh, Kami berharap teman-teman dapat memahami tentang materi dari administrasi sarana dan prasarana yang kami sampaikan. Baiklah, eh, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada penyampaian kata yang salah.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.